Pada episode sebelumnya, kita membahas tentang radar bisnis bernama Pestel, tentang pentingnya membaca lingkungan eksternal agar organisasi tidak terkejut oleh perubahan yang sebenarnya sudah lama mengirimkan sinyal. Namun membaca lingkungan saja tidak cukup. Banyak pemimpin sudah tahu apa yang terjadi di luar, sudah paham arah pasar, bahkan sudah memiliki strategi yang terlihat masuk akal, tetapi organisasinya tetap terasa berat untuk bergerak. Pertanyaannya bukan lagi tentang arah, melainkan tentang tenaga. Di episode ini, kita akan membahas dua gaya yang selalu hadir dalam setiap penerbangan bisnis. Gaya yang mendorong ke depan dan gaya yang menahan dari belakang. Inilah kisah tentang trust dan drag perusahaan. Dalam penerbangan, pesawat hanya bisa lepas landas jika gaya dorong atau thrust mampu mengalahkan gaya hambat atau drag. Mesin boleh sekuat apapun, tetapi jika hambatan terlalu besar, pesawat akan kehabisan tenaga sebelum benar-benar terbang. Hal yang sama terjadi dalam organisasi. Banyak pemimpin fokus meningkatkan trust, menambah target, mempercepat ekspansi, memperbesar tim penjualan, atau mendorong inovasi baru. Semua energi diarahkan ke depan. Namun yang sering luput diperhatikan adalah drag, gaya-gaya kecil yang perlahan menahan laju tanpa disadari. Drag dalam bisnis jarang terlihat jelas. Ia hadir dalam bentuk proses yang terlalu panjang, struktur yang berlapis-lapis, keputusan yang harus melewati terlalu banyak meja, atau budaya kerja yang takut mengambil risiko. Masing-masing terlihat sepele, tetapi ketika dikumpulkan, efeknya sangat besar. Organisasi sering merasa sudah bekerja keras, tetapi hasilnya tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Mesin dipacu, tim kelelahan, namun kecepatan tidak pernah benar-benar tercapai. Di titik ini, menambah trust justru memperparah keadaan. Pesawat yang terlalu berat dragnya tidak akan terbantu dengan throttle yang terus didorong. Ia membutuhkan pengurangan hambatan. Pemimpin yang matang tidak hanya bertanya, bagaimana cara mendorong lebih keras, tetapi juga berani bertanya, apa yang sebenarnya menahan kita? Pertanyaan kedua ini seringkali lebih tidak nyaman, karena jawabannya menyentuh kebiasaan lama, struktur yang mapan, dan keputusan yang selama ini dibiarkan. Mengurangi drag berarti berani menyederhanakan proses, memperjelas wewenang, dan menghentikan aktivitas yang tidak lagi memberi nilai dorong. Ini bukan soal bekerja lebih cepat, tetapi bekerja lebih bersih. Dalam penerbangan, pesawat dengan thrust sedang tetapi drag rendah seringkali lebih efisien dibanding pesawat dengan mesin besar namun penuh hambatan. Begitu pula dalam bisnis. Organisasi yang ramping, fokus, dan jelas arah keputusannya sering bergerak lebih cepat daripada organisasi besar yang penuh gesekan internal. Karena kecepatan sejati bukan hasil dari tenaga yang besar, tetapi dari keseimbangan antara dorongan dan hambatan. Di episode berikutnya, kita akan membahas paranoid optimis di ruang briefing, tentang sikap mental yang tidak terlalu percaya diri namun juga tidak takut melangkah, tentang kewaspadaan sebelum keputusan besar diambil, dan mengapa pemimpin terbaik seringkali adalah mereka yang paling serius mempersiapkan skenario terburuk sebelum penerbangan dimulai. Terima kasih sudah menemani episode ini. Mudah-mudahan pembahasan tentang trust dan drag perusahaan memberi sudut pandang baru tentang apa yang mendorong organisasi bergerak dan apa yang diam-diam justru menahannya. Semoga episode ini bermanfaat dan menjadi jeda untuk menilai kembali keseimbangan antara dorongan dan hambatan yang ada. Dengan perspektif itu, kita bisa melanjutkan perjalanan ini ke episode selanjutnya.